Batam Channel. Ini meminta tanggapan ketua ini terkait kasus Andreas Rio Siciono yang menurut ketua sudah 3 tahun dilaporkan sampai sekarang belum tuntas proses hukumnya. Gimana ketua? Ya, jadi itulah sering saya sudah ngomong sebelumnya kepada teman-teman media, beberapa media sebelum pertemuan hari ini, bahwa itu tadi kasus ini si teman kita ini Andreas Rio Siciono ini dan saya sejak tanggal 15 Juli 2019 itu dituduh oleh direktur perusahaan PT Indotirta Suaka bahwa klien saya ini membuang pakan ternak pada tanggal 15 Juli 2019. Nah, seiring berjalannya waktu dengan dituduhkan klien saya ini membuang pakan ternak, sehingga tentu tidak diberikan hak oleh pihak perusahaan karena dianggap melanggar pasal 158. Ya, dianggap melanggar pasal 158 nomor 1 huruf B Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, pelanggaran berat. Jadi karena divonis seperti itu, mestinya klien saya dapat hak, tidak menjadi dapat hak, aneh. Jadi kami kalau secara perdata sudah melalui proses, melalui bipartit, melalui juga mediasi ke Dinas Tenaga Kerja, melalui Pengadilan Hubungan Industrial, bahkan kasasi. Tapi ya saya maksudnya di sisi perdatanya saya menghormati apa yang menjadi putusan majelis hakim. Itu kalau misalnya langkah-langkah, kami masih punya satu langkah, kalau misalnya ini silahkan, kalau misalnya dibawa ke peninjauan kembali masih ada satu langkah. Nah, kalau tidak terima dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan putusan Mahkamah Agung, berarti bisa saja melalui upaya peninjauan kembali. Dan jadi soal di pasal 158 itu adalah bahwa mestinya ada putusan Mahkamah Konstitusi terbaru itu mengamanatkan, bukan Mahkamah Konstitusi, ada putusan Mahkamah Konstitusi itu mestinya harus diuji dulu. Tuduhan ini harus diuji ke pengadilan pidana, uji materi, bahwa apakah benar tuduhan tersebut. Sehingga pada tanggal ya, sambil berjalannya perdata tadi kita jalan juga. Klien saya itu pada tanggal 8 Agustus 2019 ya membuat laporan polisi di Polresta Barera. Lalu Polresta Barera merekomendasikan perkara atau laporan polisi tersebut, laporan yang dilakukan oleh klien saya tersebut, ke pihak penyidik atau ke wilayah Polsek Sekupang. Kurang lebih hampir berjalannya 3 tahun ini perkara ini. Sepertinya berjalan di tempat, walaupun ya ada komanya, walaupun ada SP2HP yang diberikan pihak penyidik itu sudah sebanyak 9 kali ya. Mulai sejak SP2HP tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan yang terakhir itu tanggal 30 Agustus 2020 SP2HP yang ke-9 itu. Kalau saya lihat dari bunyi SP2HP itu hampir proses itu di tempat. Ke-8 ke-9 itu polisi menyatakan, penyidik ya dalam hal ini, penyidik menyatakan bahwa mereka dapat hambatan. Apa itu hambatannya? Saya baca itu ya. Penyidik di poin ketiga, hambatan yang kami temui dalam proses penyidikan antara lain, PT Indotirta Suaka sampai saat ini belum memberikan video pembuangan pakan ternak yang diduga dilakukan
oleh saudara Andre Priyo Suciono yang terjadi di Pulau Bulan kepada penyidik atau penyidik pembantu Polsek Sekupang. Itu yang pertama, hambatan pertama. Hambatan kedua yang polisi alami adalah PT Indo Tirta Suaka sampai saat ini belum mengabulkan permintaan dari Polsek Sekupang untuk pendampingan ke tempat kejadian perkara di Pulau Bulan dengan alasan karena sesuatu hal. Karena itu surat resmi ya, ini surat resmi yang SP2HP yang dikirimkan oleh pihak Polsek Sekupang kepada klien saya. Nah, kalau ini terjadi, saya pandang dari sisi hukum, ini seolah-olah ini ada pihak perusahaan PT Indo Tirta Suaka, maksudnya seolah-olah membuat fair waktu, artinya bisa mengatur penyidik ini. Padahal sebenarnya nggak boleh. Andai kata saja terjadi dugaan tindak pidana ada di suatu tempat kejadian perkaranya ada di Pulau Bulan, mestinya polisi harus turun sana nih. Ya. Kalau kamu menundukkan itu kepada klien saya, kamu harus buktikan mana video. Ini Pak Polisi, ini ada videonya, Pak Penyidik ini videonya ada. Yang saya bilang video ini barangnya. Tapi penyidik bilang kami ada hambatan. Sampai hari ini PT Indo Tirta tidak memberikan itu kepada penyidik. Yang kedua, penyidik mau turun ke tempat kejadian perkara yaitu Pulau Bulan. Tapi sampai hari ini mereka batasin penyidik. Kami belum punya kesempatan katanya untuk mendampingi saudara ke tempat saya, ke tempat kejadian perkara. Padahal di undang-undang jelasin, undang-undang kepolisian jelas itu bahwa polisi ini diberikan wewenang penuh untuk menangani setiap tindak pidana, termasuk datang ke tempat kejadian perkara, ya, meminta barang bukti, menyita barang bukti, dan olah TKP ya. Itulah polisi punya kewenangan ada di tempat di situ. Sekarang jadi soal adalah ada terjadi tindak pidana. Polisi ini mau turun nih, penyidik ini. Untuk olah Tapi TKP. seolah-olah penyidik dalam hal ini pihak kepolisian Polsek Sekupang dihalang-halangi untuk datang ke tempat kejadian perkara. Wah, saya pikir kalau itu pun ada pembunuh misalnya, taruhlah pelaku itu. Sekarang bisa saja pelaku udah 3 tahun yang tahu udah kemana. Kalau pergi aja merantau atau nyebrang udah di Amerika, udah di Jerman, udah kemana. Ini 3 tahun Pak. Ada terjadi tindak pidana ini, dugaan tindak pidana. Mestinya kan cuk. Polisi harus turun ke tempat kejadian perkara. Berarti menurut ketua ada unsur-unsur tembang pilih dalam penegakan hukum. Saya tidak bicara tebang pilih, tapi yang saya maksudkan ini Ada kesenjangan hukum di sini. Ini ada apa kira-kira? Ini pasti ada sesuatu. Ini ada apa? Ya? Saya bukan soal tebang pilihnya, tapi asal kalau ada sesuatu peristiwa pidana, seingat saya itu polisi harus bertindak cepat. Harus cepat olah TKP dan mereka selidiknya datang ke ya. tempat kita. Benar nggak terjadi Nah. peristiwa tindak pidana? Siapa saksinya? Mana barang buktinya? Tetapi sampai saat ini untuk olah TKP itu tidak bisa Polisi dilakukan. tidak diizinkan Ya. untuk dapat datang ke tempat kejadian perkara. Dan itu. Ini jelas-jelas barang ini disampaikan. Berarti di sini pihak pengusaha sudah mengatur yang namanya hukum. Kalau itu nanti teman-teman tanya sama penyidik. Ya. Tanya sama, kalau saya bilang gitu tanpa maju juga saya. Teman-teman media lah nanti nanyakanlah ke. Tapi yang jelas saya sebagai warga negara, di samping sebagai penasihat hukum, sebagai warga negara, bagaimana sudah didampingi orang sudah menjadi korban, masih dampingi penasihat hukum aja menjadi hambatan begini. Apalagi masyarakat biasa tidak punya biaya, misalnya dia datang sendiri melapor, oh ini perkara nggak tahu mau jadi apa nih perkara. Jujur aja, ini klien saya ini orang miskin tidak punya apa-apa. Bahkan kemana-mana 1 sen 2 belas 7 pun saya tidak pernah ambil dari biaya perkara. Saya membantu secara sukarela. Berarti selama 3 tahun kasus ini mangkrak, kasus ini tidak berjalan, berarti pihak penyidik tidak bekerja. Ya kalau saya lihat sih ya, kalau kita bilang tidak bekerja, mereka ada kasus SP2HP 1-9 kan itu. Ya, hanya Cuma sebatas bekerjanya ini yang jadi tanda tanya. Makanya saya bilang, saya ingat kata-kata ada konten ada yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Polisi ini sedang lagi bekerja secara profesional, institusinya ya. Ya. Ya, pesan Pak Kapolri itu
menyampaikan, saya lihat videonya itu bahwa polisi, institusi kepolisian ini sedang lagi giat-giatnya untuk membantu masyarakat, Presisi. termasuk penegakan hukum. Karena itu mulai bersih-bersih nih pihak nih, Kapolri menyampaikan bersih-bersih dalam hal ini, kalau misalnya ada ekor nggak betul harus dibersihkan. Tapi saya lihat pernyataan terakhir saya luar biasa dari Pak Kapolri. Pak Kapolri bilang apa? Kalau ekor juga kalian tidak bersihkan, kepalanya saya potong karena ikan itu busuk dari kepala. Itu yang sampai hari ini saya masih punya optimis. Karena itu saya bilang kalau perkara ini ya saya pakai step by step. Tadinya Polres, tapi di over ke Polsek. Kami sudah menyampaikan tanggal 6 Desember 2021 itu kemarin. Karena dengan prosesnya jalan di tempat, maka saya selaku sebagai kuasa hukum sudah menyurati Bawasidik di Reskrim Polda Kepri. Dan ada langkah maju pada saat itu, tanggal 23 menjelang 2 minggu lebih terjadi gelar perkara. Gelar perkara itu ada 3 isinya. 1, penyidik segera melaksanakan hasil gelar perkara tanggal 27 Februari 2020. Oh, berarti sebelumnya sudah ada gelar perkara, tapi termasuk klien saya dan saya selaku sebagai penasihat hukum tidak tahu apa isi gelar perkara. Tidak dilibatkan juga, tidak diberitahu juga. Oke, katakanlah tidak dilibatkan, tapi paling kurang diberitahu kan. Tapi ini tidak diberitahu juga. Tanggal 27 Februari 2020 itu ada gelar perkara. Itu hasil dari gelar perkara tanggal 23 Desember 2021 baru saya dapat itu rekomendasi yang dikirim dari Bawasidik di Reskrim Polda Kepri. Saya lihat itu, 1 adalah penyidik segera melaksanakan hasil gelar perkara tanggal 27 Februari 2020. Yang pertama. Yang kedua, penyidik segera memanggil pelapor untuk memberikan keterangan tambahan. Yang ketiga, itu sudah ya, itu saya sudah dampingi klien saya dan sudah diminta keterangan tambahan. Yang ketiga isinya adalah bahwa periksa ahli. Apakah sekarang penyidik sudah periksa ahli atau belum? Monggo, saya sendiri belum dapat berita sampai saat ini. Langkah-langkah hukum apa saja yang akan dilakukan atau ya ini sama kuasa hukum ketua. Ya, ini kan udah langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu adalah menyurati ke Bawasidik Polda Kepri, dan itu tembusannya itu kami sampaikan kepada Kapolda Kepri. Ada tembusannya itu, tembusan kami tembusannya itu yang terhormat Kabid Bitkum Polda Kepri di Batam, Kabid Propam Polda Kepri di Batam, klien kami. Ya, jadi masih itu langkah yang berikut adalah mungkin rencana kami kalau ini juga tidak jalan, bersurat kepada Pak Kapolda. Kami sampaikan, Pak Kapolda, ini masih ada hukum di Kepri ini, di Batam khususnya, atau memang sudah nggak ada ya? Ya mau tak mau ini langkah-langkah yang kami juga masih harus melalui langkah-langkah ini. Sampaikan ke Pak Kapolda, mana tahu beliau dalam perkara ini beliau belum dengar sama sekali. Ya, kami akan suratin ke Pak Kapolda. Kalau juga tidak juga ada penanganan secara serius atau kira-kira kurang menguntungkan bagi pihak pelapor, tentukan masih ada langkah berikut adalah segera kami sampaikan kepada Kapolri. Itu aja sih.